الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita menuju Masjid Raya Al-Ihsan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini termasuk di dalamnya dengan mengharapkan sahabat uzmah di hari akhirat kelak. Selaku khotib berwasiat terutama pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita dapat diberikan keselamatan baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah, setiap kita melaksanakan kehidupan sehari-hari ini pasti mengalami kesalahan, perbuatan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar yang mengakibatkan dosa kecil atau dosa besar. Maka perbuatan dosa tersebut marilah kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada seorang pemuda yang bertaubat. Sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min shay'in ahabbu ila Allah minas tababil taibi," yang artinya tiada sesuatu yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pemuda yang bertaubat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Karena dosa membuat kita jauh dengannya, maka dengan taubat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah dengan sesungguh-sungguhnya, menyesali tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la tudzillahu nabiyyal ladzina amanu ma'ah," ila akhir ayat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, setidaknya ada 4 syarat taubat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama, memahami dan menyadari kesalahan yang dilakukan. Tentu saja kita sebagai manusia lalai melakukan yang dilarang secara syar'i, kemudian sadar dengan sadar-sadarnya dan bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun bi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa," yang artinya, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih dalam janin kandungan ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Syarat yang kedua yaitu menyesal atas kesalahan yang dilakukan, sekalipun seseorang tahu dan sadar bahwa ia bersalah, tapi tidak menyesali kesalahan itu, bahkan bangga atas kesalahannya. Bila hal ini terjadi, walaupun ia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Ia tidak buahkan pintu langit, dan jika mati dalam keadaan demikian, maka bagaimana mungkin masuk surga? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun," yang artinya penyesalan adalah
perbuatan zina tersebut. Lalu ia hamil dan ia bertaubat. Setelah taubat ia menghadap Rasulullah untuk dihukum akibat dari perbuatannya tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau melahirkan dan menyusui anakmu, setelah 2 tahun kemudian baru engkau akan melaksanakan hukuman sebagaimana hukuman orang berzina, ia dicambuk hingga menghadapi kematian. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Bila orang belum punya tekad untuk hidup lebih baik, maka ia pun belum mau bertobat. Karena itu segala persoalan yang membuat dia berdosa akan diselesaikannya, termasuk mengembalikan hak-hak orang yang ia rampas hartanya serta meminta maaf kepada mereka. Sabda Rasulullah SAW, "Iza ahdasa dzanban fahdus indahu insiran basiran wa in ala niyatan fa ala niyatan." Yang artinya, apabila kamu melakukan dosa, maka lakukan pula taubat. Apabila kamu lakukan taubat dengan diam-diam, maka bertaubatlah dengan diam. Apabila kamu melakukan dosa dengan diam-diam, maka kamu akan bertaubat secara diam-diam. Namun apabila kamu melakukan dosa dengan terang-terang, maka bertaubatlah dengan terang-terang. Kemudian yang keempat, membuktikan dengan kehidupan yang lebih baik sesudah dia melakukan taubat. Dalam artian sikap dan tingkah lakunya ditunjukkan dengan sikap yang dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dia tidak ada beban mental baginya untuk berbuat baik karena jiwa sudah suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "At-taibu minaz dzanbi kaman la dzanbalahu," yang artinya orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Hadis riwayat Tabrani. Taubat dengan sungguh-sungguh akan membuat seseorang menjadi lebih baik, sehingga ia banyak mengerjakan amal soleh dan dosanya dihapuskan, diganti dengan nilai-nilai yang baik dari amal yang dilakukannya sesudah bertaubat. Demikian, bila kita bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada kita, dan surga yang merupakan tempat orang suci sudah menanti kehadirannya. Demikian tugas singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
أنفسكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.